Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Sahabat bahasa, kita bertemu lagi dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk kita. Program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Subasita kali ini disiarkan langsung dari studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Di studio Subasita untuk kali ini sudah hadir dua orang narasumber. Mereka adalah IKD Aditya Saputra dan Niputu Ayu Nia Loviani. Mungkin sahabat bahasa sudah mengetahui bahwa mereka berdua adalah Duta Bahasa Provinsi Bali yang akan mewakili Bali dalam pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional pada tahun ini. Bagaimana persiapan mereka, apa saja yang mereka sudah persiapkan dan akan bawa ke tingkat nasional. Langsung saja kita menyapa Adit dan Nia. Ya, betul ya? Betul. Adit, apa kabar Adit hari ini? Luar biasa baik. Nia juga pasti baik ya? Iya. Luar biasa. Nah, untuk persiapan pemilihan Duta Bahasa Nasional ini kan sebagian sudah berjalan begitu ya. Kemudian sebagiannya lagi belum yang akan dilaksanakan nanti di Jakarta, begitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau persiapan yang kalian sudah siapkan sampai sejauh ini sudah berapa persen? Ya, kalau dibilang persentase mungkin sudah 90% Pak Man, karena sisanya nanti lagi 10% berdasarkan dari performa nanti di Jakarta seperti apa. Oke. Kebetulan baru saja kemarin kami melaksanakan penilaian secara publik dan kebetulan mendapatkan tema mengenai sastra di masyarakat. Jadi ya seperti itu. Oke, ya. Oke, itu yang sudah dilaksanakan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan pemilihan Duta Bahasa Nasional ini kan sebagian sudah berjalan ya. Ya. Seperti apa kegiatan yang sudah jalan, Dit? Kalau yang sudah berjalan dari pembekalan juga sudah berjalan Pak Man selama 3 hari yang dilaksanakan secara daring. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di pembekalan, mulai dari cara menulis yang benar, kemudian cara membuat konten di media sosial bagaimana yang menarik perhatian dan juga tetap mengedukasi seperti itu Pak Man. Dan juga seperti yang disampaikan Kak Nia, kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan penilaian bicara publik bersama dengan teman-teman dari provinsi lainnya. Dan tentunya sebelum keberangkatan besok kami sudah melakukan beberapa persiapan mulai dari bakat, krida dan lain-lainnya Pak Man. Iya, baik, berarti yang untuk kegiatan di nasional ini sebagian sudah berjalan berupa pembekalan dan 1 kali penilaian begitu ya? Iya, benar. Kemudian kalian berangkatnya tanggal 23 ya? Iya, besok. Besok. Iya, hari ini. 23 itu besok ya. Besok berangkat ke Jakarta. Di Jakarta sudah langsung pembekalan dan penilaian juga. Langsung ada taklimat serta penilaian kepribadian dan psikologi di hari pertama. Nah, sekarang kita mundur lagi untuk persiapan yang kalian laksanakan. Untuk menjadi seorang duta bahasa wakil provinsi ke tingkat nasional, kan ada hal-hal yang harus kalian persiapkan. Yang paling utama sepertinya krida itu ya, yang menjadi poin utama dalam penilaian itu. Krida adalah satu kegiatan yang dirancang oleh Duta Bahasa, begitu ya? Iya, Bisa sedikit berbicara mengenai krida yang kalian susun seperti apa? Ya. Jadi dari Krida yang kami usung pada tahun ini itu adalah sebuah aplikasi yang bernama Dongengin. Aplikasi ini nanti berbasis dari natural way learning atau pembelajaran berbasis alamiah dengan ada 4 keterampilan dasar berbahasa: berbicara, kemudian mendengarkan, menulis, dan membaca. Jadi nanti kami harapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu untuk meningkatkan minat dari peserta didik ataupun remaja seperti itu. Untuk berliterasi tentunya berliterasi. ya. Ya. Sedikit saya menambahkan karena saya sudah sudah menginstal Dongengin di HP saya. Dongengin itu berbasis dongeng begitu ya, Iya, karena dari namanya Dongengin. Saya sempat membaca bahwa Dongengin itu berasal dari dongeng interaktif. Iya, betul. Betul ya. Ya, jadi di aplikasi itu ada interaksi antara pengguna satu dengan pengguna lainnya, begitu bentuknya betul. seperti itu ya. Seperti tadi yang Nia sampaikan, ada membaca, menulis, mendengarkan, berbicara begitu ya. Kalau proses dari awal pembentukan aplikasi itu seperti apa? Kalau dari awal tentunya karena kita tidak berjalan sendiri Pak Man, kami melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain dari IKA Dubas, kemudian dari pihak-pihak sekolah juga. Dari awal pembentukan aplikasi ini kami laksanakan bersama-sama dan juga dengan bantuan developer tentunya. Kemudian setelah aplikasinya jadi rampung dan bisa diinstal,
kami laksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kami kenalkan aplikasi ini kepada siswa-siswa SMP dan juga SMA yang tersebar di Provinsi Bali agar mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi dan bagaimana kita meningkatkan keinginan kita untuk mendongeng, Pak Man. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam dongeng banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian berpikir kritis, karena dalam dongeng kan ketika menulis kita juga perlu menggunakan pikiran kita. Seperti itu, Pak Man. Nah, untuk penggunaan aplikasi itu seperti apa? Mungkin ya bisa kan dari kalian menyiapkan gambar, ya seperti itu. Seperti apa sih? Oke, untuk penggunaan aplikasi itu teman-teman bisa mengunduh dulu aplikasinya di Play Store. Kebetulan baru tersedia untuk pengguna Android. Kedepannya kami akan kembangkan agar bisa digunakan oleh teman-teman pengguna iOS tentunya. Setelah itu, setelah mengunduh, teman-teman silakan untuk registrasi terlebih dahulu dari email, kemudian nama pengguna dan passwordnya. Setelah itu, baru teman-teman bisa melihat ada 4 fitur utama dari membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Jadi nanti dari fitur pertama sudah ada 4 ilustrasi atau lebih ilustrasi yang kami siapkan berupa gambar-gambar, baik itu fabel atau cerita fairy tale atau seperti itu. Itu satu seri dongeng ya, ada dongeng. ilustrasi di sana. Benar sekali. Ya. Lalu nanti teman-teman bisa memilih untuk menggunakan aktivitas yang mana. Misalnya sudah ada nih teman-teman yang menulis sebuah dongeng. Nanti teman-teman bisa memasukkan suara di sana. Jadi nanti seperti dubbing seperti itu. Ataupun nanti bisa membuat cerita versi teman-teman sendiri gitu. Karena itu dibebaskan begitu ya. Benar. Jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa asing ataupun bahasa daerah nanti di sana. Jadi kalian sudah sebenarnya di sana sudah ada ilustrasinya, Iya, sudah ada cerita dalam bentuk tulisan. Ada beberapa yang Sudah ada dengaran juga di sana, kemudian sudah ada aktivitas menulis dari beberapa pengguna begitu ya? Iya, benar. Nah, kemudian kalau misal si pengguna itu ingin menggunakan fasilitas membaca, berarti mereka bisa membaca cerita-cerita yang sudah ada. Benar Betul gitu ya? Kalau mereka mau menulis, berarti mereka bisa menulis cerita berdasar ilustrasi yang ada. Iya. Betul ya? Kemudian kalau mereka mau berbicara, mereka bisa merekam suara mereka di sana. Berdasarkan dari tulisan yang sudah ada. Tulisan yang sudah ada. Itu nanti bisa didengarkan oleh pengguna lain gitu ya. Benar. Kemudian apa lagi ya? Membaca, menulis, berbicara. menyimak. Kalau menyimak, mendengarkan itu berarti mereka bisa mendengarkan cerita-cerita yang sudah direkam oleh beberapa orang. Waduh, sangat menarik. Ada juga fitur tambahannya, Pak Man. Ada tanda suka dan juga komentar. Jadi ketika ini berarti bentuknya seperti media sosial ya jadinya ya. Jadi mungkin kalau ada yang ingin mengomentari tulisan hasil tulisan saya indah sekali tulisannya, bisa disisipkan di sana, ditambahkan di kolom komentar, dan juga kolom suka juga ada di sana. Ini fitur yang baru. Kalau yang sudah ada, misal kita pakai contoh Instagram begitu misalnya, kita upload foto, nanti orang akan mengomentari foto kita itu begitu ya. Mungkin konsepnya seperti itu ya. Membuat cerita nanti. Remaja, jadi kan mudah tidak. Apa ini aplikasinya susah. Jadi kami mengambil sebuah sistem yang sudah diketahui oleh remaja pengguna. Oke. Nah, kalian mengatakan tadi sudah sempat sosialisasi ke beberapa sekolah. Kalau dari pengalaman itu, tanggapan mereka seperti apa? Kalau dari pengalaman yang telah kami alami, mereka sangat antusias, Pak Man. Terbukti sampai sekarang sudah ada 169 dongeng yang diciptakan oleh pengguna dari sekolah-sekolah tersebut. Dan di komentarnya pun sangat positif. Mereka saling menguatkan satu sama lain, saling mengapresiasi karya satu sama lain. Dan dari tenaga pengajar juga sangat ramah, sangat menyambut kedatangan kami di sana. Iya. Kalian juga membuat testimoni dari peserta ya? Iya. Ada. Dari testimoni mereka itu memang positif ya tanggapan dari hasil testimoni. Kebetulan kami menyebar kuesioner akhir untuk mengetahui respon, minat, dan bagaimana mereka menggunakan aplikasi tersebut. Jadi dari hasil kuesioner itu kami mendapatkan bahwa bahkan mereka hampir semua ya Pak Man ya mengatakan bahwa aplikasinya sangat menarik. Tapi ada juga beberapa masukan untuk menambah beberapa fitur, seperti misalnya supaya ada terfokus satu sekolah, mungkin mereka ingin menggunakannya sebagai media pembelajaran. Betul. Ide yang bagus, masukan yang bagus juga ya. Nanti itu fiturnya bisa satu sekolah bisa punya akun sendiri begitu ya. Ya. Nah, itu kan Krida. Dan laporannya sudah ada, dan itu nanti yang akan dipresentasikan di Jakarta. Iya, betul. Nah, itu Krida. Kemudian apa lagi yang sudah
dikerjakan? Bakat sudah. Oh, oke. Ada bakat kalian untuk tahun ini tentang apa? Untuk bakat kami mengambil suatu hal yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan kita semua. Kami mengambil konsep keluarga, dan saya rasa konsep ini adalah konsep yang memang jauh mungkin ya berbeda dari teman-teman sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang mengambil sebuah karya seni seperti itu. Jadi kami mengambil suatu hal yang dekat dengan keluarga, khususnya dengan ayah. Figur yang mungkin kadang-kadang pasti orang-orang membuat puisi ibu gitu kan. Figur ayah mungkin sedikit terlupakan. Jadi kami berusaha untuk ada loh sosok ayah sebenarnya di belakang kita semua yang benar-benar menginspirasi, benar-benar berkorban segalanya. Iya. Bentuk bakat kalian itu dalam bentuk apa tuh? Teater atau? Bilang teater ya, Dit ya? Iya, drama teatrikal. Ya, drama teatrikal. Oke. Kemudian selain itu juga membuat artikel kebahasaan. Itu juga sudah dikerjakan ya? Dan sudah dikirim, Pak. Dan sudah dikirim juga. Kalau artikel itu tentang apa? Tentang apa yang kalian buat? Kalau untuk artikel sendiri itu mengusung tema kebetulan dari peran bagaimana remaja mengembangkan kebahasaan melalui Krida Bahasa. Jadi kurang lebih idenya tidak jauh berbeda dengan Krida, tetapi kami mengemasnya untuk membuat, karena ragam bahasa dalam artikel dan Krida sepertinya berbeda. Jadi kami mengemasnya dengan lebih menarik lagi gitu. Karena kalau Krida itu bentuknya seperti tulisan ilmiah, ada pendahuluan dan seterusnya gitu ya. Sementara kalau artikel itu kan lebih bebas formatnya seperti itu, betul. Kemudian juga ada konten kebahasaan juga yang sudah ya? Iya, sudah Pak Man. Konten kebahasaan yang kalian buat tentang apa? Jadi sesuai dengan temanya, yakni Indonesia sebagai tuan rumah G20 Pak Man. Tapi untungnya sebelum tema itu keluar, konsep kami memang sudah tentang ke arah G20, ke arah sana. Jadi konsep yang sudah kami buat dengan tema yang baru keluar sudah sesuai. Akhirnya kami tinggal mengambil video aja. Tidak perlu menyesuaikan tema lagi ya? Tidak perlu menyesuaikan tema lagi seperti itu. Dan isinya apa? Isinya tentang padanan kata terkait dengan presidensi G20. Jadi sudah kami unggah juga di Instagram pribadi kami. Mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran boleh disimak, bisa dilihat, dan diberikan tanda suka dan komentar yang positif. Juga di Instagram Duta Bahasa tidak? Sedang setelah Gempita Pak Man. Oh begitu, oke. Tapi karena syarat untuk utama yang sekarang itu memang mengunggah di Instagram kalian ya? Iya betul. Oke. Di apa tuh Instagramnya? Nama Instagramnya? Pak Man, kalau saya di _ KD Adit. Kalau saya di Ayu Loviani. Ya. Itu yang akan dinilai di nasional ya. Iya betul. Selain itu apa lagi ya persiapan? Untuk poin-poinnya sepertinya itu ya? Ada UKBA Pak Man. Oh. UKBA. Jadi kebetulan itu untuk uji kemampuan bahasa asing. Kami berdua juga sudah menyiapkan, sudah berlatih dengan para senior untuk pertanyaan jawabnya seperti apa. Karena sepertinya itu harus ada telepati. Iya betul. Jadi, karena kalian dinilai berpasangan itu ya berdua ya. Jadi semuanya harus terkoneksi satu sama lain. Tidak bisa satu orang nonjol, satunya tenggelam, itu malah tidak bagus ya. Kalau kemarin untuk bicara publik, itu kan sudah berjalan. Sudah. Ya, tema yang kalian dapat apa tadi? Sastra di masyarakat. Meningkatkan minat bersastra di masyarakat. Terus ide yang kalian tawarkan apa? Kami mengembangkan sebuah program bernama Susastra. Semua untuk Jadi, sastra. semua untuk sastra. Bentuknya? Ada dalam bentuk aplikasi dan juga generalisasi sastra di masyarakat, Pak Man. Jadi ada dua bentuk. Kalau generalisasi sastra itu secara luring, jadi kita langsung menempel seperti yang biasa kita lihat mungkin di tempat ngopi, tempat makan kan banyak ada quotes dalam bahasa Inggris, tapi ini kita ganti dengan sastra, misalnya cuplikan puisi atau pantun seperti itu. Sedangkan secara daring aplikasi Susastra. Jadi aplikasi Susastra ini berisi pelajaran tentang pengenalan dan penciptaan sastra. Jadi mungkin hampir mirip dengan dongeng, tapi ini lebih fokusnya ke sastra ya, karena topiknya memang sastra begitu ya. Betul. Jadi lebih luas lagi Pak Man. Kalau dongeng kan bagian dari sastra. Iya. Betul. Nah, yang sudah jalan sudah kalian sampaikan. Untuk di Jakarta nanti prosesnya akan seperti apa? Untuk di Jakarta itu ada 6 hari Pak Man. Jadi yang pertama ada kami registrasi, kemudian ada penilaian psikologi dan kepribadian di hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan bakat. Bakat. Presentasi Krida. Presentasi Krida dulu. Setelah itu baru ada penampilan bakat dan malam final.
Dan pembekalan lainnya pastinya ya. Jadi ada evaluasi konten kebahasaan, evaluasi artikel juga dilaksanakan. Oh, yang sudah kalian buat itu akan diubrak-abrik di sana ya. Oke, nah kalau menurut kalian persiapan seperti tadi yang kalian sampaikan itu sudah 90%. Kemudian optimisme kalian seperti apa? Kalau dari segi optimisme, kami optimis karena kami tidak menyiapkan semuanya berdua saja. Ada senior-senior, nanti bahkan di Jakarta ada teman-teman yang sudah siap siaga gitu untuk membantu kami semua di sana. Baik dari segi persiapan dari badan misalnya, tata rias, tata rambut itu sudah ada nanti yang membantu kami. Kemudian juga menyiapkan segala hal yang dari keberangkatan kami dari Bali nanti juga bersama teman-teman. Jadi kami optimis dengan adanya kolaborasi dari teman-teman, dari Balai Bahasa juga tentunya yang mendukung kami secara penuh sampai malam-malam di sini bahkan diizinkan. Jadi itu sangat membuat kami optimis bahwa nanti kami Astungkara bisa memberikan yang terbaik untuk Bali. Iya. Kalau Adit sendiri? Kalau secara pribadi yang menyebabkan Adit optimistis itu karena dukungan mental tentunya Pak Man. Jadi sekuat apapun kita mencoba, kalau dukungan mental tidak ada, tidak akan membuat kita optimistis. Karena dari ibu kepala juga sangat optimistis, dari teman-teman, dari pembina, semua sangat semangat. Jadi itu juga memberikan dampak yang positif ke kami. Betul. Vibe-nya positif di sekitar, otomatis ada semangat positif juga muncul ya. Yang terakhir, harapan kalian terhadap remaja Bali untuk kalian seperti apa sih? Kalian mohon dukungan seperti apa? Kalau harapan dari kami, dari Nitya yang besok akan berangkat ke Jakarta dalam rangka pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2022. Kami, saya Nia dan Adit mohon dukungan dari teman-teman semua. Doakan supaya semuanya berjalan lancar, apapun nanti hasilnya, semuanya untuk Bali. Kalau Adit? Kalau Adit mungkin hampir sama dengan kami mohon dukungannya, dan nanti apapun yang terjadi di sana itu adalah hasil terbaik dari persiapan yang telah kami lakukan bersama dengan teman-teman IKA Dubas juga. Dan setelah kegiatan ini pun semoga rekan-rekan remaja Bali semakin peka terhadap bahasa, semangat bersastra, dan ayo unduh aplikasi Dongengin. Dan di sana kalian bisa mencurahkan semua pikiran kalian, bercerita sesuai dengan versi teman-teman masing-masing. Baik. Ya, Adit dan Nia, sukses selalu. Terima kasih sudah berbagi. Dan saya pribadi percaya bahwa rekan-rekan di Bali akan mendukung kalian. Ya, lakukan yang terbaik, apapun hasilnya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Gitu. Ya, Oke, sukses selalu. Selamat sekali lagi untuk Nia dan Adit. Ya, terima kasih ya. Ya, baik sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya bersama dengan Kadek Aditya Saputra dan Putu Ayunia Loviani, Duta Bahasa Provinsi Bali yang akan mengikuti pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional. Kita dukung bersama, semoga mereka bisa memberikan yang terbaik dan semua yang mereka lakukan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan bertemu kembali dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Untuk kita